Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah kalian sudah siap belajar? Kali ini kalian belajar dengan ibu, yaitu mengenai pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi, sebelum belajar, Ibu mau bertanya kepada kalian-kalian semua. Apa kabar anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Apakah sudah makan? Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak Ibu dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Sehat walafiat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk belajar pada hari ini. Jadi sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Jadi jika Ibu katakan dan sebutkan namanya, katakan hadir ya anak-anak Ibu. Sunan Barokah. Hadir, Bu. Rafa Al-Khairi. Hadir, Bu. Yunan Barokah. Bu. Dul Fatan. Hadir, Bu. Alkan Handayani. Hadir, Bu. Iqmal Akbar. Hadir, Bu. Kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu birabba wa bil islami. Doa tangan. Muhammad Nabi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan walhamdulillahi Rabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengetahui tanda baca pada dongeng dengan menggunakan lafal dan intonasi serta ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, membedakan tanda baca pada dongeng menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Dan yang ketiga yaitu menemukan sifat pada penjumlahan dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu membedakan sifat pertukaran untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan yang kelima yaitu merangkai
cepat tangan pada suatu tari dengan tepat. Kita belajar mengenai dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Dayus senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang lulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sedang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Stop. Ya. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Siapa teman pohon apel? Dua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Tiga, apa kebaikan yang diberi pohon apel? 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? 5, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Jadi, siapa yang sudah siap, segera kumpul jawabannya ke depan. Dan segera Ibu Ponten. Jadi, kali ini kita belajar mengenai matematika, yaitu mengenai sifat pertukaran, yaitu pembelajaran komunikatif. Yang B yaitu 15 ditambah 35. Dan yang C jadi 35 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 35.
Jadi, cara pengerjaan soalnya itu nomor 1A 35 ditambah 15. Jadi, jawab A. 35 ditambah 15. 15 itu letakkan di bawah. 5 tambah 5 sama dengan 10. 0 naik 1. 1 ditambah 3 yaitu 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi jawaban nomor A yaitu 50. Kemudian yang di bagian B, 15 ditambah 35. Jangan lupa buat tanda tambahnya. 5 ditambah 5 adalah 10. Naik 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi jawaban B adalah 50. Kita baca bersama-sama. A nomor 1, A 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dan yang B adalah 15 ditambah 35 sama dengan 50. Yang C, jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Itulah sifat pertukaran. 35 diletakkan di belakang, sedangkan 15 yang di belakang diletakkan ke depan. Itu. Jadi inilah namanya sifat pertukaran. 35 di depan menjadi 35 di belakang. Kemudian 15 bagian sini pindahnya ke sini. Di sini Ibu ada satu video pembelajaran mengenai pembelajaran tema 2, pembelajaran 1, subtema 1. Jadi anak-anak Ibu minta kalian untuk melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Semoga apa yang dipelajari kalian paham dan mudah-mudahan apa yang kalian tonton ini dapat bermanfaat. Ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo adik-adik kita simak dongeng yang dibaca oleh Dayu, perempuan gitu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon. Atasnya. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersama. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. C. Jadi 500 ditambah 200 berapa? Dengan dulu garis panjang. Di garis kosong cit. Sama dengan 220 ditambah kosong kan? Seperti tiga ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 5 ditambah 2. Tambah 2, 7. Ya, kerjakan di bagian B. Sini B. 0 tambah 0. 0, 0 ditambah 2. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 5. Ditambah 2, 7. Hasilnya jadi berapa, Rafa? 720. 700. Di bagian B hasilnya 720.
Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Dah, terima kasih anak ibu Rafa. Tepuk tangan buat Rafa. 7 tambah 1, 8. 4 tambah 5. Ya, jawaban nomor A adalah 980. Tulis di jawaban nomor A. Di sini tulis. 980. Tambah Dah, ditambah. Tambah. 0 tambah 0. 1 ditambah 7. 5 ditambah 4. Jadi hasilnya berapa, Jini? 980. Ya, tulis di jawaban nomor B. Di nomor B. C. Jadi C 470 ditambah berapa? 10. Sama dengan berapa? 470. Ditambah berapa? Tulis 10. Tulis 510. Dah, terima kasih. 0 tambah 3. 4 tambah 4 8. Dah, jawabannya berapa? 800. 30. Tulis di jawaban nomor A di sini. Ya, di A. 830. Selanjutnya di bagian B. Dah, tambahkan 0 tambah 0. 3. 4 tambah 4. Jadi hasilnya 800. Tulis di jawaban nomor B. Tulis di B. 830 di sini. 830. Ya. Dah. Di kosong 400. Jadi yang belum tulis 400 di sini tulis. 430. Dah. 5 ditambah 0 ditambah 5. 0 ditambah 5 5. Ya. 8 ditambah 8 ditambah 0 8. ya. 4 ditambah 6. 4 ditambah 6 10. Ya, 0 dulu tulis. Baru satunya tuh di depan. Nah, jadi 1080. 5. Nah, tulis jawaban nomor A. Tulis di sini. 1085. 5 ditambah 0 5. 8 ditambah 0 8. 6 6 ditambah 4. 10. Ya. Tulis lagi hasilnya Hasilnya 1085. 1085. Tulis di jawaban B. 1085. 80 ditambah 605. Di sini sudah ada angka 480. Jadi Ini di sini. ya, pinter. 605. Dah. Seperti tangan penari ketika angin lalu menyentuh daun cemara, mendengar desir di telingaku. Cobalah pohon nanti, daunnya harus nanti bergerak-gerak hingga
Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah, siapa yang tahu? Coba kalian sebutkan pembelajaran kali ini. Dongeng apa yang kita bacakan pada kali ini? Judul yang tadi kita pelajari, dongeng. Nah, Abdul Fatan. Apa? Ya, jadi dongeng yang kita pelajari adalah dongeng pohon apel yang tulus. Ya, tadi kita sudah menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaannya itu, siapakah teman pohon apel? Ya, pinter. Nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman-temannya? Satu orang aja. Siapa? Ya, pinter. Nomor 3, siapa yang menjawab? Ya, soalnya apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, pinter. Yunan. Yang nomor 4 adalah soalnya mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih. Ya, karena anak laki-laki itu Dan yang terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Anak laki-laki itu. Ya, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Anak rajin